Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah hati kami penuh dengan ucapan syukur dan penuh dengan nyanyian memuji kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Bapa, kami tahu seringkali kami lebih menginginkan apa yang baik menurut pikiran kami, menurut definisi kami. Tapi biarlah minggu demi minggu ya Tuhan, ketika kami datang beribadah, kami boleh semakin dibentuk, kami boleh semakin diperlihatkan apa yang baik menurut Engkau, apa yang indah menurut Alkitab, sehingga kami tidak dibentuk hanya oleh pikiran kami, oleh dunia, oleh budaya sekitar kami, tapi kami dibentuk oleh apa yang Engkau memang nyatakan sebagai sesuatu yang baik dan indah. Karena itu kami mau mempersiapkan hati kami menerima firman Tuhan, dan Tuhan yang boleh menyatakannya kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali membahas pasal ke-37. Ini adalah bagian yang kedua. Kita sudah membahas pasal 37 ayat yang 1 sampai yang 11. Oke, sebelum kita mulai membaca, tadi diingatkan sekali lagi saudara yang di luar tadi sudah mendaftar mendapatkan stiker kecil itu, boleh saudara tempelkan ya di bangku saudara, di belakang bangku saudara tersebut. Oke, kita akan membaca dari ayat yang ke-12 sampai yang ke-18 terlebih dahulu. Saya akan bacakan bagi saudara. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Saud Yusuf, "Ya Bapak." Kata Israel kepadanya, "Pergilah, engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya mereka di Dotan. Saudara, kita minggu lalu sudah bahas 37 sampai pasal 50 ini. Ini adalah yang sering dikatakan sebagai Joseph narrative. Cerita tentang Yusuf paling panjang di seluruh cerita dari kitab Kejadian, saudara. Dan Yusuf juga dicatat sebagai tokoh yang paling panjang dicatat ceritanya dibanding tokoh-tokoh lain di Alkitab. Padahal kita tahu di kitab Kejadian itu banyak sekali tokoh-tokoh besar. Ada dari Adam, lalu ada Nuh, ada Abraham, ada Ishak, ada Yakub. Tapi yang paling panjang dicatat adalah Yusuf. Nah, tapi kita sudah bahas minggu lalu bahwa ini bukan hanya cerita tentang Yusuf. Ini juga bukan hanya cerita tentang ke-12 anak Yakub. Bahwa ini cerita tentang bangsa Israel. Bukan hanya tentang satu anaknya Yakub yang bernama Yusuf saja. Lalu kita juga sudah lihat ternyata juga bukan hanya tentang bangsa Israel. Karena rencana Tuhan jauh lebih besar daripada bangsa Israel. Tetapi apa? Yaitu cerita tentang rencana Tuhan, purpose-nya Tuhan untuk menggenapi janji kepada Abraham menjadi berkat bagi banyak bangsa. Kita sudah lihat itu minggu lalu. Dan ini cerita bagaimana Tuhan mempersiapkan satu keluarga menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Tapi satu keluarga ini ternyata adalah keluarga yang sendirinya penuh bermasalah. Bagaimana dia bisa menjadi berkat bagi seluruh bangsa sedangkan dia sendiri penuh masalah. Dan kita lihat di dalam ayat 1 sampai 11 berulang-ulang itu dicatat tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf dan saudara-saudaranya. Kita expect kalau ini adalah keluarga yang harus menjadi teladan, menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Maka ini adalah cerita tentang brotherly love. Tapi yang terjadi adalah kita baca berkali-kali adalah cerita tentang kebencian, dan kebencian. Cerita tentang iri hati antara kakak-kakak kepada Yusuf. Dan ini bukan kisah tentang satu keluarga yang patut jadi teladan bagi kita. Justru ini adalah satu kisah tentang keluarga yang terpecah karena apa? Karena ada favoritism, ada karena immaturity, ada benci, ada iri, ada dendam. Dan kita sudah lihat, tidak ada hero di sini. Tidak ada tokoh yang dicatat positif. Yakub favoritism, Yusuf immature, kakak-kakak penuh iri hati dan kebencian. Dan maka seterusnya dari ayat
ke-12 ini sampai ke pasal 50 adalah cerita bagaimana Tuhan akan merestorasi keluarga ini untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Kita sudah lihat ya, favoritismenya jelas terlihat dari kisahnya Yakub. Dia memberikan jubah maha indah kepada Yusuf. Dan bukan hanya favoritismenya dari Yakub papanya, tapi Yusuf juga mendapatkan konfirmasi. Dia mendapatkan favoritism dari Tuhan sendiri yang kasih mimpi. Mimpi waktu itu dipercaya dari Tuhan. Sehingga ya dua motif ini ya saudara, nanti kita akan explore lebih dalam, yaitu motif jubah dan juga motif mimpi. Di hari ini kita akan melihat minggu lalu Yusuf mendapatkan jubah, minggu ini jubahnya ditanggalkan. Minggu lalu dia mendapatkan mimpi 2 kali daripada Tuhan, hari ini mimpinya akan coba dihancurkan oleh kakak-kakaknya. Dan ini yang kita bisa lihat saudara, kakaknya tuh sudah benci papanya kasih jubah kepada Yakub. Tapi bukan hanya jubah itu yang bikin kebencian, tapi yang lebih memuncak lagi adalah kakak-kakaknya nggak bisa terima bahwa yang Tuhan pilih dari ke-12 dari mereka adalah Yusuf. Dan dikasih mimpi yang jelas banget kan, mimpi tentang semuanya akan menyembah kepada Yusuf. Maka kakak-kakaknya benci sekali itu doktrin pilihan. Sama seperti dari kita yang di zaman modern, kita masih sampai sekarang sulit terima tentang dan beberapa menolak doktrin tentang God's election. Maka ini yang kita bisa lihat di dalam keluarga dari Yusuf dan kakak-kakaknya. Oke, kita mulai dari ayat yang ke-12 hari ini. Dikatakan Yusuf disuruh pergi ke Sikem. Saudara kalau ingat dari beberapa bulan yang lalu, pasal 33 kita membahas tentang ini ya, tentang anak perempuan dari Yakub yang bernama Dina itu diperkosa oleh penduduk negeri Sikem. Lalu apa yang kakak-kakaknya lakukan, yaitu Lewi dan Simeon lakukan adalah mereka melakukan penipuan, mereka suruh sunat, mereka pura-pura mau menikah, lalu ternyata adalah mereka menghabisi para pemuda, para laki-laki di kota Sikem tersebut. Jadi kalau kita masih ingat cerita-cerita di pasal-pasal sebelumnya, waktu kita dengar tentang Sikem, itu mungkin perasaan yang sama ketika kita mendengar lubang buaya. Atau orang Chinese mendengar tentang Tiananmen Square. Mungkin itu perasaan yang masih terngiang-ngiang di dalam perasaan mereka saudara. Jadi ketika kita lihat kata Sikem, itu sudah langsung ada konotasi tentang masa lalu yang kelam dan bahkan horor. Tapi di tengah suasana seperti ini, Yakub suruh apa? Yakub suruh Yusuf pergi seorang diri untuk apa? Cari kabar tentang shalom dari kakak-kakak yang pernah melakukan tindakan yang paling tidak shalom. Saya nggak habis pikir saudara, kenapa Yakub suruh Yusuf pergi sendirian? Apakah Yakub nggak tahu ya? 10 kakak itu udah benci banget sama Yusuf. Apakah dia tidak tahu gitu? Apakah dia begitu bebalnya? Atau apakah dia memang nggak ada pilihan lain mengutus Yusuf seorang diri? Kita nggak tahu karena narator penulis tidak menceritakan. Yang kita tahu adalah Yakub mengutus Yusuf pergi sendirian. Dan kita sebagai pembaca yang sudah tahu ya bahwa kakak-kakaknya membenci dari ayat 1 sampai 11, membenci dan ditutup dengan apa? Iri hati dan dendam kepada Yusuf. Jadi kalau kita melihat seperti ini saudara, kita udah sebagai pembaca atau penonton film gitu ya, kita sudah mulai dapat gambaran horor Sikem akan terulang lagi. Dulu di Sikem, 2 kakak Simeon dan Lewi pernah membantai lelaki di kota Sikem dengan kejam. Dan kita tahu apa yang akan terjadi oleh kakak-kakaknya. Maka justru kalau film horor itu kan saudara ya, itu kan dibangun dari suspense dari yang ulangan ya, pengulangan gitu. Kita dibawa cerita misalnya gini, di dalam cerita horor, misalnya kita tahu ya, tiba-tiba dimunculkan satu kastil tua dan sudah spooky kelihatannya, sudah gelap, banyak rumput liar, terus juga catnya tidak terurus, sudah tidak dihuni ratusan tahun, dan kita diperlihatkan sejarah kelamnya, yaitu di dalam kastil tua ini, dulu di zaman abad pertengahan ada orang-orang bangsawan yang suka menyiksa orang-orang. Mereka menculik orang-orang lalu dipenggal kepalanya, disayat-sayat. Banyak sekali kejadian-kejadian yang
brutal terjadi di dalam kastil tua ini. Lalu dibawa, filmnya adalah seorang anak muda yang masih naif, ingin berkelana, ingin pergi, dan dia pergi datang kepada kastil tua ini. Dan dia membuka pintu besarnya. Terus kita sudah seakan-akan sudah dibawa, wah, this gonna be problem nih. Ini bakal masalah besar nih. Tapi kita udah seakan-akan bilang, no Joseph jangan pergi, Yusuf jangan pergi. Tapi dia tetap pergi. Dan dia pergi dan seperti orang bodoh di film horor, setiap kali lihat kastil tua yang mereka lakukan apa? Masuk dengan semangat, dengan tanpa pikir panjang dan masuk. Dan kita tahu nextnya apa? Nextnya kejadian horor yang dulu pernah terjadi akan terulang lagi. Dan kita lihat dia pergi ke Sikem sendirian, pakai baju jubah maha indah itu lagi, yang membuat kakak-kakaknya makin benci kepada dia. Tapi setelah sampai di Sikem, ayat yang ke-15 ya, Yusuf pun sampailah di Sikem. Lalu horornya berakhir karena tukang jagalnya sudah pergi, tukang jagalnya enggak ada. Nah, aman. Yusuf ini aman di sini ya. Dia tidak jadi dijagal, dia tidak jadi mengalami hal-hal brutal. Karena ya orang-orang yang akan melakukan kejahatan itu sudah pergi. Tapi tiba-tiba musiknya berlanjut lagi. Suspense-nya berlanjut lagi karena tiba-tiba narator menghadirkan seseorang yang bahkan nggak dicatat namanya, figuran cuman cameo lewat doang, dan dikatakan apa? Apa yang kamu cari? Padahal kita berharap Yusuf setelah ini pulang aman. Tapi ternyata adalah dikasih tahu, apa yang kamu cari? Aku mencari kakak-kakakku. Oh, mereka itu pergi ke Dotan. Dikasih tahu pergi ke Dotan. Jadi Yusuf melanjutkan perjalanannya ke Dotan. Dan kita tahu berikutnya apa? Di ayat ke-18 dikatakan, dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Saudara, ini kata bunuh akan muncul berkali-kali. Kalau di bagian sebelumnya ayat 1-11, kata yang muncul berkali-kali itu adalah benci. Dan benci itu sekarang akan menemukan aktualisasinya di bagian yang kedua ini. Kebencian itu sekarang nanti akan dinyatakan di dalam tindakan benci. Benci itu menjadi bunuh gitu. Bunuh. Oke, saya baca lagi ya ayat 19. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal itu, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka, sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, jangan tumpahkan darah, lemparkan dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tapi jangan apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Saudara ya, dari hal pertama yang dikatakan apa? Lihat si tukang mimpi kita itu datang. Nah ini si tukang mimpi itu agak kurang tepat menggambarkan bahasa aslinya. Bahasa aslinya itu lebih tepat diterjemahkan sebagai the Lord of Dream. Si penguasa mimpi. Orang yang ingin berkuasa lewat mimpinya. Ataupun juga memang orang yang sangat ahli di dalam melakukan mimpi. The Lord of Dreams. Dan buat kita mimpi itu nggak terlalu matter sekarang ini. Tapi kita sudah bahas bahwa yang namanya mimpi itu datangnya daripada Tuhan. Berarti ini apa? Ini ada sekedar favoritism daripada Tuhan di bagian yang lalu. Tapi bagian ini kita ingin sekali lagi juga ingin masuk ke dalam mimpi. Apa sih yang budaya saat itu mengerti tentang mimpi, saudara? Mimpi kenapa mimpi ini sangat ofensif bagi saudara-saudara? Kenapa mereka nggak bisa bilang, itu cuma sekedar bunga tidur? Enggak, saudara. Karena mimpi ini budaya pada saat itu adalah budaya primogenitur. Apa itu budaya primogenitur? Itu adalah budaya di mana yang tua itu yang dihormati. Yang tua itu yang disujud menyembah. Kita bersujud menyembah kepada yang tua. Kita hormat, kita tunduk, kita sungkem kepada yang tua. Dan nggak termasuk kita di Asia ya, kita masih menghidupi ini jauh lebih kuat dibanding di Western. Kita akan sangat kaget kalau melihat ada misalnya seorang kakek yang sungkem kepada anak muda.
Nah kita nggak terbiasa begitu ya. Bahkan kita juga nggak terbiasa misalnya Hani gitu ya, datang ketemu Pak Tong lalu berkata, "Hi Steven, how are you?" gitu. Kita langsung, gila, do you know who is this man? Gitu. Lu tahu gak ini siapa? Ini Pak Steven Tong. Lu nggak seharusnya panggil nama dia Steven gitu. Lu harus panggil dia Pak Tong gitu seenggaknya. Lu nggak bisa cuma sekedar panggil nama depan dia terus berlaku seperti teman atau sejajar dengan dia. Nggak bisa gitu. Dan kita aja sekarang ini masih sangat kaget-kaget kalau misalnya Hani melakukan hal tersebut. Dan saat itu yang dilakukan oleh Yusuf berkata apa? Saya melihat semua kalian kakak-kakak berkas kalian menyembah kepada berkasku. Itu aja sudah sangat gak mungkin terjadi gitu. Lu yang harus sungkem sama kami semua, terus lu expect kami yang sungkem kepada kamu. Terus mimpi yang kedua kali kan, matahari, bulan, dan bintang-bintang sujud menyembah kepada dia. Ini lebih gila lagi gitu. Sampai siapa? Sampai Yakub, ayahnya yang sangat favorit dia gitu ya, yang sangat mengelus-elus dia begitu. Saking kelewatannya Yakub pun sampai harus tegur keras anak tersebut. Ini nggak mungkin, mimpinya itu sangat ofensif bagi budaya saat itu. Jadi kita bisa lihat ini mimpi yang bikin kakak-kakaknya nggak akan pernah lupa mimpi ini. Dan mimpi ini harus dihancurkan. Maka si tukang mimpi akan bertemu dengan 10 penghancur mimpi. Ini yang kita lihat gitu. The Lord of Dreams akan bertemu dengan the Destroyers of Dreams. Kita lihat saudara ya, ketika akan dihancurkan, mereka akan membunuh. Menghancurkannya dengan membunuh. Kenapa mereka nggak lakukan ketika di rumah saudara? Mereka punya banyak kesempatan kan ya. Kenapa mereka harus lakukan ini sekarang? Karena mereka ada kesempatan saudara. Kenapa mereka berdosa? Kenapa mereka mau membunuh? Karena ada kesempatan. Kalau di rumah tidak ada kesempatan. Masih ada papa, masih ada Yakub yang mengawasi. Tapi sekarang si Paupei kecil ini sekarang sendirian, vulnerable, weak, tanpa protection dari papa, maka dia sekarang ada di tangan kita semua. Saudara-saudara bencinya hari itu? Enggak, sudah berakar kebenciannya dari kapan-kapan. Tapi kenapa baru sekarang ini teraktualisasi? Ya, dosa potensi itu bisa menjadi dosa aktual yang sebelumnya hanya jadi potensi di dalam pemikiran, di dalam emosi, sekarang akhirnya bisa diaktualisasi. Kenapa potensi ini bisa menjadi aktualisasi? Karena ada kesempatan di tengah-tengahnya. Tuhan Yesus berkata kan ya, kamu berpikir setelah kamu melakukan, kamu berzina baru itu dosa. Tidak, aku katakan, kamu melihat dengan keinginan saja itu sudah berdosa. Kamu pikir kamu membunuh itu baru dosa? Aku katakan kepada kamu, kalau kamu ingin benci saja, itu pun juga sudah membunuh. Jadi saya rasa ya banyak dari kita itu ya berpikir kita ini cukup baik, kita tidak seperti orang-orang di dalam penjara, kita tidak seperti orang-orang di dalam jalanan yang layak untuk ditangkap polisi. Bedanya apa kita dengan mereka saudara? Jangan-jangan bedanya adalah bukan mereka di luar gereja, kita di dalam gereja. Mungkin perbedaannya adalah mereka punya lebih banyak kesempatan untuk berdosa dan kita enggak. Atau yang kedua saudara, karena mereka di dalam komunitas, mereka di dalam satu lingkungan yang memang mengeksplor segala kekerasan tersebut. Sedangkan kita di dalam satu komunitas yang melarang hal-hal itu terjadi. Walaupun kita ingin gitu ya, walaupun kita benci. Tapi karena sekeliling kita orang-orang gereja, orang-orang baik hati, orang-orang yang dikatakan membunuh itu tidak boleh, mencuri, korupsi itu semua tidak boleh, maka kita tertahan dari melakukan. Jadi kenapa kita tidak lebih buruk? Karena satu, karena kita mungkin kurang kesempatan. Kita kurang keberanian. Kita tidak ada chance seperti mereka. Yang kedua adalah karena mungkin Tuhan masih jaga kita masih di dalam komunitas yang orang-orang Kristen yang keluarga yang baik, keluarga yang masih memegang kebenaran firman Tuhan. Kita seringkali pikir hidup kita ini tuh sangat tergantung dari
kita punya tindakan, kita punya pilihan. Tapi kita sadar saudara, lewat cerita-cerita ini, seringkali enggak. Seringkali kita, pilihan-pilihan kita, tindakan-tindakan kita, itu lebih banyak dipengaruhi oleh mungkin keluarga ya. Mungkin dipengaruhi oleh gereja ya. Mungkin dipengaruhi oleh komunitas Indonesia atau Asia. Atau sekeliling kita gitu. Cara saudara memutuskan itu tidak pernah netral. Selalu dipengaruhi oleh sekeliling kita, komunitas kita, oleh orang-orang di sekitar kita. Maka kita juga sadar habit buruk kita, termasuk habit baik kita juga gitu, sangat dipengaruhi bukan hanya oleh my action, my choice, tapi oleh sekeliling kita. Saudara bisa di SKC ya, kan lagi gencar-gencarnya baca buku begitu ya. Saudara kalau suka baca buku, dan saya kemarin interview orang-orang ini ya, katekisasi gitu. Dan kan ada tugas baca buku gitu ya, tugas baca bukunya, baca buku apa, Pak Tong, baca buku apa gitu ya. Terus saya interview, maksudnya saya baca kesaksian dia gitu. Dan dia bilang saya sudah pernah baca buku-buku ini. Saya langsung tembak ya, kamu dari SKC ya? Iya Pak. Karena saya nggak expect ya orang-orang dari sekolah lain itu baca buku-buku seperti ini. Itu hampir nggak ada gitu di dalam ini. Maka kita bisa lihat komunitas macam apa, sekolah macam apa, lingkungan macam-macam, itu sangat membentuk kita, sangat membentuk orang-orang ini. Kita bisa punya hobi baca. Kenapa hobi baca kita lebih rendah? Karena kita hidup di Indonesia. Tapi kalau kita hidup di Swedia atau di Norway, mungkin kita punya appetite membaca atau hidup sehat jauh lebih tinggi dibanding sekarang ini. Jadi itu yang kita bisa lihat saudara. Habit buruk, habit baik, pilihan-pilihan, kesalahan-kesalahan kita, itu bukan hanya pilihan individual saudara, tapi mungkin juga ditentukan oleh communal values saudara. Tapi kita selalu berpikir ya, kita sudah banyak ditipu, kita selalu berpikir ini adalah urusan saya. Maka kalau saudara pergi ke Gramedia atau ke toko buku, bagaimana untuk memperbaiki kelakuan, saudara cari ke bagian apa? Self-help, ya kan ya? Self-help gitu, cara memanage waktu pribadi, cara memanage uang pribadi dan yang lain-lain. Ya oke, itu semua ada poinnya gitu ya untuk kita belajar habit yang baik dan yang lain. Tapi kita tahu, sadar saudara, yang namanya perubahan, yang namanya pertobatan bahkan, itu nggak pernah vacuum kita lakukan sendirian. Itu harus dilakukan di dalam communal. Apalagi dalam cerita Alkitab kita lihat penebusan itu selalu dilakukan di dalam aspek bersifat relasional dan komunal. Gini saudara, saudara pengen hidup sehat, saudara lebih ada kemungkinan bisa menjalankan dengan disiplin, saudara self-help sendirian, self-disiplin sendirian, atau saudara join misalnya gym, join klub yang sama-sama gitu ya, sama-sama teman gitu ya, 10 orang atau berlima begitu, sama-sama kita join satu klub olahraga tertentu. Saya rasa mana yang akan lebih fruitful dan lebih potensi untuk sukses? Saya pikir ya ketika saudara bukan hanya self-help, tapi juga community help. Dan ini yang alasan kenapa kita di dalam gereja terus-menerus dorong saudara untuk join OSG. Karena kita tahu help kita itu nggak datang dengan individual sendiri saja, tapi kita perlu orang-orang di sekitar kita untuk kita bisa bersama-sama melakukannya. Lalu kita lihat sekali lagi di sini ya. Ruben itu memberikan satu ide yang bagus. Oke, kita mau bunuh dia ya. Kita bunuh dia, mari kita bunuh dia gini. Tapi Ruben mendengar dan dia langsung ingin melepaskan dan dia berkata, jangan tumpahkan darah. Jangan tumpahkan darah dia, tapi apa? Lemparkan dia saja ke dalam sumur. Ini loh, kamu mau bunuh dia, mau tumpahkan darah adik kita, gimana pun juga ya dia adik kita lah, jangan kita bunuh gitu ya. Lempar ke sumur itu kita tidak mencemari baju kita dengan darah dia. Ya kita sama-sama pengen dia mati, tapi ya jangan dengan cara tumpahkan darah. Kita lempar ke sumur aja, nanti di situ enggak ada yang tolong dia. Lagian siapa yang bakal lewat di sini? Ini sumur yang sudah kering, ya kita lempar ke situ, dia akan berapa hari juga akan mati, kelaparan, mati kehausan. Good idea ya, betul juga gitu. Ngapain kita
membunuh dengan tangan kita sendiri berlumuran darah. Ya, membunuh orang-orang di Sikem berlumuran darah is one thing. Tapi membunuh dengan darah adik kita sendiri, kita teringat ya, dulu kita pernah gendong-gendong dia dengan waktu masih baby. Mungkin kita pernah suapin dia. Kamu tega membunuh dia dengan tanganmu? Ya oke, Ruben. Oke, betul juga, ide bagus begitu. Maka saudara-saudara melemparkan dia. Dan apakah Ruben lebih mulia, lebih baik dari kakak-kakaknya yang lain? Kita sudah dikasih tahu, enggak saudara. Karena dia punya apa? Dia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Karena kita tahu di pasal-pasal sebelumnya sudah diceritakan, Ruben pernah melakukan satu kesalahan fatal kepada papanya. Yaitu dia pernah tidur dengan gundik dari Yakub yang bernama Bilha. Dia pernah tidur dengan gundik ayahnya. Dan saat itu saudara, itu adalah tindakan yang sangat mencoreng muka papa, sangat mencoreng muka Yakub. Karena ini bukan masalah seksual saudara, tapi ini masalah power. Setiap kali orang tidur dengan gundik, itu selalu masalah tentang merebut power. Kita sudah lihat itu di dalam Salomo, kita sudah lihat di dalam nanti kisah-kisah berikutnya. Jadi ini adalah satu tindakan yang sangat tabu yang dilakukan oleh Ruben. Dan gimana caranya memperbaiki kesalahan ini? Bagaimana saya bisa menimbun jasa untuk menutupi dosa masa lalu? Gimana saya bisa cari muka di depan papa ketika saya sudah mencoreng mukanya di masa lalu? Bagaimana saya bisa rekonsiliasi dengan dia? Ya ini salah satu kesempatan. Ini satu kesempatan saya nanti bisa cari muka di papa, bilang mereka yang lain mau bunuh tapi saya yang menyelamatkan. Wah, Yakub akan terharu, Yakub akan berterima kasih, maka akan ada rekonsiliasi. Ini mimpinya Ruben. Lalu setelah Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, apa yang saudara-saudaranya lakukan saudara? Ada 3 hal ya. Yang pertama, mereka menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Kata menanggalkan ya saudara. Saudara jangan pikir, mari dek saya bukakan jasnya, kancing, enggak ada kancing ya waktu itu ya. Mari saya bantu untuk keluarkan jubahnya. Enggak saudara, kata ini adalah kata yang sering dipakai untuk apa? Untuk menguliti binatang, kulit binatang. Jadi di atas mereka sudah lihat, mari nanti kita katakan binatang buas telah menerkamnya. Dan betul saudara, binatang buasnya adalah siapa? Mereka, kakak-kakaknya. Itulah binatang buas yang akan menguliti, menanggalkan jubah Yusuf. Lalu melemparkan dia ke sumur. Sekali lagi, kata melemparkan ke sumur itu di beberapa tempat yang lainnya juga dipakai untuk melemparkan mayat ke kuburan. Tapi ini bukan kuburan saudara, ini lebih drastis lagi. Ini lemparkan dia ke sumur. Dan kita tahu di dalam budaya pada zaman itu, yang namanya mayat itu harus dikuburkan. Kalau enggak itu tabu sekali. Kalau enggak itu hal yang sangat memalukan dan sangat-sangat merobek kehormatan seseorang saudara. Kita lihat Saul nanti ya, Saul ketika sudah dipenggal kepalanya pun, ada orang-orang dari Gibea yang meresikokan nyawanya untuk apa? Merampas mayatnya Saul dan menguburkan dengan proper, dengan terhormat gitu. Jadi kalau ada kesempatan saudara, itu mayat harus dikuburkan. Tidak boleh tidak dikuburkan. Makanya nanti itu ya, orang-orang yang disalibkan itu matinya itu sangat bukan hanya memalukan, bukan hanya kalah, tapi mayatnya itu dibuang ke jalanan atau ke taman, lalu dimakan oleh anjing atau burung-burung nazar dan yang lain. Jadi di dalam hidup sangat tercela, matinya pun, mayatnya pun juga sangat tercela. Maka dari itu ya Tuhan tidak membiarkan mayat Kristus itu dikuburkan. Dan kita lihat di sini ya saudara, bisa lihat betapa bencinya ya, supaya mau bunuh pun dengan metode dan juga supaya dia mati dengan tidak terhormat. Dan untuk menabur garam di atas luka tersebut, ada hal ketiga yang dilakukan, yaitu apa? Kemudian duduklah mereka untuk makan. Saudara kita lihat ya, dia dicemplungkan, dia dilempar ke sumur supaya mati kelaparan. Dan apa yang kakak-kakak lakukan? Ironisnya adalah mereka makan sampai kenyang dan mereka mungkin lempar tulangnya ya, mereka lempar sisa-sisa makanan ke bawah untuk memberikan ironi tersebut.
Dan kita baca kembali di ayat yang ke-25 sampai yang ke-28 di sini. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka mereka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apa untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena dia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya itu mendengarkan perkataannya itu. Maka ketika ada saudara-saudara Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 shikal perak, lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Oke, sedikit supaya saudara tidak terganggu kalau saudara melihat, loh kok ini tadi bilangnya Ismail, lalu di ayat berikutnya jadi Midian, lalu nanti jadi Ismail lagi. Nah itu komentari banyak menjelaskan bahwa mungkin ini adalah Ismail itu bilang satu grup yang besar, lalu yang namanya Midian itu yang lebih sempitnya begitu. Anyway, ini tetap dua istilah untuk satu rombongan yang sama, dan kita tidak mau berdebat lebih panjang terhadap itu karena itu bukan yang menjadi inti di dalam plot ini. Dan plot yang lebih penting adalah Yehuda sekarang juga menawarkan idea yang lain. Oke, Ruben menawarkan good idea, kita jangan melumuri darah kita dengan tangan kita dengan darah adik kita. Nanti kita kena kutuk, nanti kita ini repot gitu ya, nanti kita penuh rasa bersalah. Jangan kita yang bunuh, biar nature, kelaparan, atau Yusuf yang mati dengan sendirinya. Itu yang pertama saudara, dia seorang yang sangat memperhatikan budaya. Dia itu ahli budaya, Ruben itu misalnya ya. Tapi Yehuda ini apa? Yehuda ini adalah ahli ekonomi. Ya, kalau ya itu sih apa untungnya kalau rugi banget kita kalau kita melumuri darah kita gini, kita dikutuk dan yang lain. Oke, ya itu rugi. Tapi gimana kalau bisa untung? Nah ini Yehuda yang pikirkan, kenapa cuman gak rugi ya? Gimana kalau kita bisa untung? Apa untungnya kalau kita membunuh adik kita itu? Maka untungnya apa? Kalau kita bisa jual dia. Maka dijuallah Yusuf oleh Yehuda dan kakak-kakak lainnya ketika Ruben tidak ada, dijual 20 shikal perak. Dan 20 shikal perak itu adalah harga seorang budak, saudara. Dan kita akan lihat ironi sekali lagi di sini. Si pemimpi yang ingin menjadi pemimpin di atas mereka sekarang dijual sebagai budak. The Lord of Dreams makan tuh mimpi. Kira-kira kakaknya akan berkata demikian ya. Kamu mimpi jadi pemimpin kami, sekarang kami hancurkan mimpimu dengan apa? Jual kamu sebagai budak. Kamu mau jadi pemimpin, nih faktanya, kamu jadi budak, kami jual. Dan apa reaksi Yusuf saudara di sini ketika mimpinya dihancurkan? Saudara kalau baca dari awal sampai akhir, kita tidak mendapati satu kata pun dicatat oleh Yusuf. Sedangkan kalau ini drama yang baik ya, mungkin penulis kan bisa sangat mengeksploitasi bagian-bagian ini untuk menulis erangannya, rintihannya, lalu kata-katanya. Wah ini bagus sekali untuk lebih diperkembangkan ini di dalam narasi ini, conversationnya begitu. Kenapa enggak gitu? Kenapa Yusuf itu digambarkan seakan-akan kayak ranting aja, kayak batu yang enggak dia tinggal diapa-apain gitu. Dia nggak tulis apa-apa tentang reaksi Yusuf. Yusuf digambarkan seperti pasif sekali. Dan seperti apa saudara? Kalau menurut pakai bahasa Yesaya, seperti domba yang keluh yang dibawa ke pembantaian dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dan kita tahu ini nanti akan merujuk kepada siapa? Kepada Yesus. Dan kita lihat setidaknya nanti di Kejadian 42 ayat 21 ada dicatat ketika nanti ya Yusuf sudah jadi penguasa, lalu kakak-kakaknya berantem di penjara dan dikatakan gini, bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Jadi kita tahu ini bukan berarti Yusuf diam-diam aja di situ. Saya dijual, saya dilempar, gak apa-apa, saya stoik.
Saya bisa saya bisa menahan segala situasi. Enggak, saudara, kita bisa lihat di dalam situasi ini kakak-kakaknya membeberkan sedikit apa yang terjadi di sini. Narator akhirnya memberikan ruang apa yang terjadi di dalam pasal ini. Bukankah kita lihat sesak hatinya, mungkin dia nangis gitu, mungkin dia berteriak, dia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Bukan mereka nggak dengar, saudara, walau mereka dengar pun mereka tidak peduli. Tapi mungkin yang lebih menyakitkan bagi Yusuf adalah kakak-kakak tidak dengar. Tapi apakah Tuhan dengar? Apakah Tuhan kalau mendengar, apakah dia peduli? Ini yang akan kita explore lebih dalam. Where is God in this moment? Kenapa di dalam momen-momen Yusuf paling memerlukan Tuhan, ketika dia berdoa paling kencang, Tuhan tidak menjawab doanya. Dan Tuhan tidak menyelamatkan. Dan Tuhan tidak bertindak. Mungkin Yusuf akan berteriak, mengapa engkau diam ya Tuhan? Mana mimpi yang kau kasih Tuhan? Mana mimpinya? Mimpinya dari engkau. Tapi apa yang terjadi? Mimpi ini hancur berkeping-keping Tuhan. Mengapa Tuhan tidak turun tangan sekarang? Mengapa? Yusuf tidak mendapatkan jawabannya. Tapi kalau kita coba berandai-andai, saudara, kalau misalnya Tuhan mengirimkan satu malaikat dan membutakan semua orang Midian, membutakan kakak-kakaknya, lalu menolong dan langsung ditransport balik ke rumahnya Yakub begitu, saudara. Kira-kira apa yang akan terjadi, saudara? Ceritanya akan berlanjut seperti apa, saudara? Kita mungkin akan mendapati Yusuf apakah makin rendah hati atau makin sombong? Kita akan mendapati Yusuf mungkin akan makin pongah dan berkata, lihat kan, Tuhan on my side kan? Lu berani macam-macam sama gua. My daddy not around, papaku nggak ada untuk melindungi, but God, my father protects me. Don't play with me. Saya biji matanya Tuhan ya, jangan main-main dengan saya. Maka kakak-kakak akan tunduk, ya betul-betul kami akan sembah kamu. Kami akan berjanji menyayangi kamu. Enggak, saudara, mereka mungkin akan cari kesempatan untuk membunuh dia lebih lagi. Kalau dulu hanya lempar ke sumur, sekarang akan kami sayat-sayat. Coba lihat apakah Tuhan akan tolong kamu di kesempatan yang kedua. Saudara-saudaranya akan tetap menjadi saudara-saudara yang penuh kebencian. Yusuf akan tetap di dalam kecongkakannya. Dan Yakub akan tetap dalam kebutaan favoritismnya. Tapi bagaimana mereka bisa diridim? Ketika mereka semua harus dihancurkan. Ketika mimpi mereka benar-benar harus dibongkar. Hancur berkeping-keping. Kalau tidak ada keselamatan. Kalau tidak ada restorasi. Iya. Ya Tuhan, tapi kenapa gak bisa pakai cara yang lebih manusiawi gitu loh Tuhan? Kenapa sih Tuhan harus pakai cara yang sangat brutal gini? Kita pun kalau mau restorasi, saudara kalau ketemu problem kayak begini, apakah saudara biarkan kakak-kakak coba bunuh setidaknya, terus coba dijual adiknya? Kita mungkin enggak kan ya saudara? Kita enggak akan membiarkan, tapi kenapa Tuhan kamu pakai cara yang begitu drastis? Kamu enggak bisa kah pakai jalan yang lebih manusiawi, yang lebih humane? Tuhan, kami aja manusia lebih manusiawi loh. Tuhan akan bilang, iya lu manusiawi, gua Tuhan. Dan aku akan mengambil jalan ilahi yang totally beda dan kontras dengan jalan manusiawimu. Dan kamu tahu, what's your problem human? Apa masalah kita manusia? Kita punya satu masalah sebagai manusia. Kita tidak bisa berubah dari kesalahan kita hanya dengan dikasih tahu. Kalau kita bisa berubah dari kesalahan kita, dari habit buruk kita hanya dengan dikasih tahu, maka psikolog will solve all the problem. Maka konseling dengan pendeta, satu kali konseling will solve all the problem. Masalahnya adalah kita itu nggak berubah karena dikasih tahu. Saudara, kalau saya boleh tanya, saudara tahu what's your biggest problem? Saya tahu my own, saya tahu saya punya. Dan walaupun saya tahu, saya nggak bisa keluar. Saya
nggak gampang melepaskan. Saya nggak gampang keluar dari pikiran-pikiran selfish, ego saya sendiri. Nggak gampang saudara. Bukannya nggak tahu, tapi nggak bisa. Dan ini yang problem dengan manusia. Bukannya kita nggak tahu masalah kita. Bukannya kita selesai hanya dengan dikasih tahu. Manusia itu perlu dikasih lihat saudara. Tuhan tuh harus kasih lihat baru mulai ngeh. Saya lihat ada beberapa kasus di dalam pengalaman hidup begitu ya. Ada teman saya yang hobi kebut-kebutan motor dan dia merasa darah muda, kapan lagi? Seakan-akan dia kucing punya 9 nyawa gitu. Kalau lihat gaya dia kebut-kebutan, betul-betul itu Fast and Furious agak kalah itu. Itu benar-benar bisa mengerikan saudara. Kalau tikung-tikung itu ya, selap-selip lawan Metro Mini, lawan ini ya, mobil-mobil di jalanan gitu. Kapan berhenti saudara? Ketika dia gendong temannya yang jatuh, tabrakan, berdarah-darah, berlumuran darah, masuk ke rumah sakit. Baru sejak itu kapok dan oke, enough. Nggak kebut-kebutan lagi, gue nggak mau jadi kayak temen gue ini. Ada yang mana saudara? Ada lagi yang hampir di DO. Males-malesan gak belajar, main game terus sepanjang semester. Sampai sudah ada second warning, berikutnya adalah DO, drop out. Baru dia mulai belajar. Baru dia mulai rajin datang ke kelas belajar. Itu di dalam masalah kelas. Ada juga bukan DO tapi OD, overdosis. Ada yang sudah ketergantungan obat, berhenti ngedrugsnya kapan? Sudah hampir OD, baru dia berhenti, kapok, berubah. Kita bisa lihat ya, kapan dia berubah? Pernah dikasih tahu, sudahlah kamu harus rajin belajar ya nak. Enggak saudara, mesti tunggu DO, kasih lihat surat DO, baru mulai berubah. Sudah hampir lewat OD, baru dia itu lihat. Jadi manusia untuk berubah saudara, manusia itu bukan hanya perlu diberitahu, tapi harus dikasih lihat konsekuensi dosa-dosa mereka. Ini yang terjadi saudara. Jadi no other way. Yusuf harus dijual. Di Dotan. Saudara, kita sudah pernah bahas gitu ya di dalam periode yang lalu. Yang namanya geografi di dalam Alkitab itu penting. Nama kota yang bagi kita nggak signifikan, bagi orang-orang pada saat itu sangat signifikan. Apalagi kalau kita bisa melihatnya dan mengkaitkannya di dalam sejarah keselamatan Tuhan. Kata Dotan, saudara, mungkin doesn't ring a bell di dalam benak saudara. Tapi kota Dotan ini yang adalah padang belantara, semuanya adalah rumput untuk domba makan, tempat makan mereka. Nanti beberapa ratus tahun kemudian, Dotan ini akan mulai dibangun dan menjadi kota yang besar. Menjadi kota di mana banyak orang hidup di dalamnya. Dan di situ akan ada sebuah kejadian penyelamatan juga terjadi. Mari kita membaca dari 2 Raja-Raja 6. Coba tampilkan di slide. 2 Raja-Raja 6. Ini kisah ketika Elisa dikepung oleh tentara musuh. Dan di sini terjadi di dalam kota Dotan juga. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-13 saja ya sampai 18. Jadi ketika musuh Aram itu ingin mengepung, berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukan orang kepadanya, dia ada di Dotan, Elisa ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa kepada Tuhan. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turut mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan.
butakanlah kiranya mata orang-orang ini, maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Saudara pernah dikepung tentara musuh sekeliling kota? Saudara bisa mulai membayangkan suasana yang begitu mencengangkan. Saya paling ingat ya, paling mendekati itu ya 98 ya. Ketika sudah rombongan kita sudah dengar ya di kompleks rumah kami, kompleks sono yang hanya jarak 2 kilometer itu sudah dijarah. Sudah beberapa rumah itu dibakar dan kami sudah gentar gitu. Nanti dia kalau datang bagaimana? Marinir enggak ada yang jaga, tentara enggak ada yang jaga. Lalu kita semua gotong royong itu bawa sapu, bawa apa untuk jaga. Dan kita malam itu enggak bisa tidur dengan tenang. Karena ini bukan tentara musuh ya, ini cuman ya segerombolan orang yang perusuh-perusuh begitu. Saudara bisa mulai bayangkan ini betapa mencengangkannya saudara. Ketika Elisa dikepung dan kita lihat juga yang tidak kalah mencengangkan ya Yusuf ketika diikat oleh orang-orang Ismail ya. Dan dia akan berteriak, tapi tidak ada malaikat menolong. Tapi di sini Elisa tidak teriak saudara. Elisa tidak merintih, tidak apa. Dia mungkin sambil minum kopi dan berkata, Tuhan tolong bukakan mata bujangku ini supaya bisa melihat. Dan apa yang dia lihat? Pasukan malaikat yang jauh lebih banyak. Ini apa? Tindakan yang so dramatic and so spectacular. Dan saudara lihat, ini Dotan yang sama kan? Ini kondisi mencengangkan yang sama kan saudara? Tapi kenapa bisa beda begitu? Dan saudara responnya apa? Wah, saya mau yang kayak gini. Saya mau yang kayak gini Tuhan. Kalau saya lagi ada musuh, kalau saya dikepung, Tuhan kirim tentara musuh. Tuhan kirim tentara malaikat menjaga kita. Wah, kilat, instan, dramatis, spektakuler. Saudara, kalau jodoh mau jodoh doa, Tuhan tolong kirimkan jodoh. Saudara datang ke gereja, terus di sebelah ada pria ganteng yang langsung ngajak dinner pulang, terus langsung menikah minggu depannya. Wah, ini jawaban doa yang spektakuler. Tapi jarang ya terjadi gini ya saudara. Yang lebih sering terjadi adalah saudara doa, minggu depannya datang ke gereja, duduk sebelah Pak Alpeso gitu ya. Soalnya ada di belakang Pak Alpeso, saya lihat gitu. Ya kenapa saudara? Ya ini yang kita inginkan. Kita inginnya tuh Dotan kota saudara. Padahal ini kan Tuhan yang sama ya, Dotan yang sama ya. Tapi kenapa beda respon saudara? Apakah kita bisa berkata Tuhan hadir di Dotan kota, tapi Tuhan tidak hadir di Dotan padang belantara? Kita akan melihat enggak. Tuhan sama-sama hadir dan dia sama-sama aktif menjalankan rencananya, tapi beda metode. Yang satu Dotan kota ini visible, dramatis, spektakuler. Yang satu ini tersembunyi dan sangat terlihat natural. Tidak ada kejadian yang mujizat dramatis. Dan banyak orang gak bisa lihat bijaksana Tuhan. Mereka hanya mau melihat Tuhan bekerja dengan cara yang visible dan dramatis ini saja. Padahal kalau kita coba telusuri ya saudara, metode yang ini padang belantara ini sebenarnya lebih rumit saudara. Ini lebih rumit karena untuk menggolkan supaya si Yusuf ini bisa terjual, itu harus diaturnya tuh tepat banget. Banyak sekali coincidence yang harus terjadi tepat pada waktunya, tepat pada tempatnya. Kalau Yusuf pergi ke Sikem, dia nggak ketemu orang itu. Dan orang ini kalau enggak tahu lokasi kakak-kakak di mana, tidak terjadi. Kalau nanti tidak ada Ruben intervensi, sudah mati Yusuf. Kalau Yehuda tidak jual, dia sudah jadi tulang belulang di dalam sumur. Dan nanti dijual kemana? Ke Potifar. Semua coincidence itu harus tepat orangnya, waktunya, dan juga tempatnya. Ini kan jauh lebih rumit ya dibanding langsung kirim malaikat gitu. Tapi kenapa ya kita itu lebih pengen yang ini saudara. Kita lebih pengen situasi yang dramatis ini saja. Kenapa? Pertanyaan berikutnya adalah kenapa Tuhan harus pakai beda metode juga? Kalau kita cuma pengennya metode yang ini, terus kita tanya, in the first place, kenapa Tuhan harus pakai metode yang berbeda juga begitu?
Bedanya apa sih metode ini dengan metode ini? Konteksnya tuh bedanya apa, saudara? Bedanya adalah penyelamatan yang Elisa perlukan adalah bebas dari situasi, bebas dari musuh Aram. Tapi yang Yusuf perlukan di sini, itu dia bukan hanya perlu diselamatkan dari musuh di luar, dia perlu diselamatkan dari musuh di dalam diri dia. Yaitu siapa? Dirinya sendiri, keegoisan dirinya sendiri. Jadi Tuhan menyelamatkan Elia dari kesulitan, lepas dari kesulitan. Tapi Tuhan menyelamatkan Yusuf melalui kesulitan, memakai kesulitan. Maka kalau kita bisa melihat dua hal ini, dua-duanya juga adalah dari tangan kiri dan tangan kanannya Tuhan, maka kita harus belajar humble untuk percaya kepada wisdom Tuhan dan tidak memaksa Tuhan harus hanya pakai tangan kanannya. Kenapa dia tidak boleh pakai tangan kirinya? Biarkan Tuhan yang memilih metode mana yang terbaik bagi situasi kita. Karena bukan kita yang bisa memilih, tapi Tuhan yang menghadirkan. Dan kita bisa sadar di sini ketika Yusuf menuduh Tuhan, di manakah engkau Tuhan? Kita sadar ini bukan Tuhan tidak melihat, bukan Tuhan tidak mendengar, bukan Tuhan tidak peduli. He is silent, but he is not blind. Jadi ada satu yang kita bisa belajar di dalam lesson ini, saudara. Lesson about prayer ya. Kita jangan terlalu cepat menilai pekerjaan Tuhan secara terlalu cepat dan juga hanya secara kasat mata. Biasanya kan ya, kesaksian doa di gereja adalah ya yang lebih banyak dieksplor adalah kejadian doa yang seperti ini ya, saudara. Kejadian doa yang spektakuler, dramatis seperti ini. Kalau yang ini, saudara akan berkata, saya tidak ada nih, semuanya berjalan normal-normal saja. Maka kita akan lihat di sini ya. Di sini terkesan mimpi Yusuf sedang dihancurkan. Tapi yang terjadi justru adalah Tuhan sedang menggenapi mimpi Yusuf. Yang tidak mungkin digenapi kalau Yusuf hanya duduk-duduk di tendanya Yakub. Justru mimpi itu ketika dia pikir sedang dihancurkan, saat itulah Tuhan sedang menggenapinya. Saya punya beberapa contoh, saudara. Saya mulai dari contoh yang paling sehari-hari, yang memang di dalam lingkungan jemaat begitu. Dan nanti kita akan masuk ke dalam satu video klip. Saya akan kasih lihat satu klip dari satu movie ya. Tapi saya mulai dulu dengan kisah bagaimana broken dreams. Yang kita pikir itu adalah broken dreams, tapi ternyata Tuhan sedang menggenapi, memberikan mimpi yang lebih indah. Ada satu pemuda di cabang yang lain ya, saudara, bukan di pusat. Ini adalah seorang pemuda yang sangat ambisius. Dan dia berkata, dia itu memang dari muda itu setelah lulus kuliahnya pun sudah punya mimpi ingin menjadi entrepreneur yang sukses. Dia sudah punya bayangan, dia sudah punya patron-patron seperti Elon, seperti Gates dan yang lain-lain yang dia teraspirasi ingin menjadi seperti salah satu dari mereka gitu. Maka dia sudah tahu dia tidak masuk ke dalam dunia kantoran 9 to 5. Dia mau entrepreneur. Dan dia jelas gitu, dia punya ide-ide brilian dan dia mulai presentasi lalu mendapatkan ya cukup baik, awal-awalnya cukup baik dapat investor, angel investor yang invest dari Singapura, dari Amerika, dan dia mulai berkembang bisnisnya, mulai hire lebih banyak orang juga jadi pegawai-pegawainya. Tapi kemudian saudara, kita lihat bisnis is not easy. Dan pelan-pelan mimpinya itu mulai stagnan, pelan-pelan mimpinya itu mulai turun dan satu persatu karyawannya mulai dilepas dan ternyata profitnya juga tidak datang segencar yang dia harapkan, mendapatkan klien juga tidak segampang yang dia pikirkan dan yang terjadi adalah makin lama investor meninggalkan, bukan hanya investor meninggalkan, profit meninggalkan, barang-barang dia pribadinya pun harus dijual demi menutup expenses dan dia harus mulai menyadari mimpi dia harus berakhir. Mimpi dia jadi entrepreneur sukses itu akhirnya pecah berkeping-keping sampai satu saat dia berkata, saya tutup perusahaan saya. Dan dia stres. Tapi dia mulai menapak kembali dan dia di-hire akhirnya oleh perusahaan plat merah dari negara. Dan di situ dia mendapatkan posisi apa?
dia mendapatkan posisi menjadi angel investor. Nah, dia punya mimpi apa? Punya mimpi mau jadi investor yang sukses. Tapi yang dia lakukan sekarang apa? Kerjaannya dia harus spot dia harus spot entrepreneur muda yang masih berpotensi, yang harus disumbang dana dan membuat mereka jadi sukses. Maka sekarang panggilan dia bukan menjadi sukses, tapi membuat orang-orang lain jadi sukses. Dan ini ketika Tuhan hancurkan dan dia baru bisa melihat ini ada mimpi yang lebih indah yang Tuhan berikan bagi dia. Ya, itu kan mimpi besar yang Tuhan pecahkan. Tapi banyak dari kita nggak seambisius seperti dia ya. Banyak dari kita itu yang mimpinya normal-normal aja gitu. Bahkan kalau ditanya, what is your dream? Kalau ditanya saudara, apa mimpi saudara? Saya cukup yakin banyak dari kita tuh yang bingung. Mimpi jadi Elon Musk. Enggak ya saya. Asal hidup damai, sejahtera ya oke gitu. Maka ada satu lagi, ini ya saudara. Kita bukan hanya kejar mimpi indah, tapi mungkin banyak dari kita itu nggak memimpikan mimpi indah, tapi hanya tidak mau mimpi buruk. Dan ini ada satu cerita saudara, di SKC itu lagi sekolah Kristen Calvin lagi hari buku itu mereka lagi bikin satu lomba cerita gitu ya. Maka anak-anak SKC itu yang SMA mereka mengarang cerita-cerita singkat gitu. Lalu kita guru disuruh vote gitu. Ada yang pendek, ada yang agak panjang gitu. Ada yang buat anak-anak, ada yang untuk lebih dewasa gitu. Bagus-bagus hasil cerita mereka. Tapi saya ingat satu cerita ya yang sangat pendek. Tapi kita sudah bisa tahu. Nah, waktu tadi itu perlombaan karang cerita itu bebas gitu. Genre-nya mau misteri boleh, mau komedi boleh, mau tragedi boleh. Tapi saya pernah dapatkan satu ilustrasi tentang cerita hanya satu kalimat dan saudara bisa tahu ini genre-nya apa. Bisa nggak saudara bikin satu kalimat ya, satu kalimat dan saudara langsung tahu ini genre-nya komedi atau tragedi atau misteri. Coba ya, saudara bisa tebak ini genre-nya apa ya. Ada seorang wanita menaruh iklan di koran. Iklannya berbunyi demikian. Sepasang sepatu bayi baru dijual, belum pernah dipakai. Saudara akan merasa ini apa saudara? Ini bukan kisah komedi. Ini juga bukan kisah misteri. Ini kisah tragedi saudara. Dan dia mungkin gak punya mimpi besar, gak punya mimpi indah ibu ini. Tapi dia sangat tahu yang dia alami adalah mimpi buruk yang dia tidak pernah ingin terjadi di dalam hidupnya. Maka saya bilang satu lagi, kalau tadi adalah mimpi indah yang tidak terjadi, ini adalah mengalami mimpi buruk. Saya teringat satu film, saudara, yang dia punya mimpi indah, dan dalam sekejap mimpi indahnya itu langsung menjadi mimpi buruk. Seperti Yusuf gitu. Yaitu apa? Yaitu dari film Les Miserables. Ada seorang karakter ya, bernama Fantine. Seorang karakter wanita dalam drama musical ini. Yang ditulis oleh Victor Hugo. Saudara mungkin juga banyak dari saudara sudah nonton filmnya. Dia menyanyi sebuah lagu yang berjudul I Dream a Dream. Dan lagu ini dia nyanyikan ketika dia menoleh ke belakang, flashback, melihat tentang hidupnya. Nanti kita akan dengar lagunya sekitar 3 menit. Tapi supaya saudara yang belum nonton dapat gambaran ceritanya sedikit. Dia itu, Fantine ini waktu masih mudanya, dia jatuh cinta kepada seorang pria ganteng. Dan jatuh cinta lalu mereka berhubungan seksual. Lalu dia hamil dan pemuda ganteng ini meninggalkan dia dan tidak pernah kembali karena bagi dia ya yang dia cari itu bukan cinta masa jangka panjang, yang dia cari itu hanya kenikmatan masa kini dan ini hanya petualangan masa muda saja. Tapi bagi Fantine realitanya adalah sekarang dia harus membesarkan anak perempuannya yang bernama Corset ini sendirian dan kondisi hidupnya itu makin lama makin sengsara. Dia harus kerja penuh waktu di pabrik dan ya harus benar-benar dari tangan ke mulut.
semua uangnya. Dan dalam lagu ini kita bisa melihat pergumulan Fantin ya. Dia bisa melihat masa mimpi, masa indahnya zaman dulu. Dan bagaimana dia terus bermimpi kekasihnya itu bisa kembali lagi. Tapi setiap kali bangun mimpinya itu hancur berkeping-keping. Maka coba sekarang kita dengar lagu ini. Dan saudara bisa membaca liriknya. Bahasa Inggris ya saudara. Dan saya nggak translate karena akan mengganggu. Saudara mau nanti bisa Google Translate sendiri di rumah. Dan saudara bisa dengarkan kelirihan dari not-not lagu ini juga. Silakan dipasang. Tapi mereka harus menunggu cukup waktu untuk mereka bisa melihat bahwa pecahan-pecahan kepingan-kepingan mimpi mereka nanti akan disusun kembali oleh Tuhan. Dan mereka akan melihat susunan kepingan-kepingan tersebut akan lebih indah dibanding mimpi-mimpi mereka yang remeh tadi itu. Dan di dalam salah satu bagian tadi liriknya ya, Fantin bermimpi tentang Tuhan yang akan mengampuni. A God who will be forgiving.
dan itu nanti akan digenapi di dalam salib Kristus. Mimpi itu akan jadi kenyataan. Dia akan mendapati ada Tuhan yang akan mengampuni. Dan dia menulis ya, dia bermimpi akan ada kenikmatan, akan relasi yang terus berlanjut dan bukan hanya nanti tunggu dalam satu season akan hilang, tapi di dalam kebangkitan saudara kita akan menemui ketika murid-murid Yesus berkata mimpi mereka hancur, guru mereka sudah dikalahkan, guru mereka itu kalah, mati. Nanti cerita kekristenan belum selesai saudara. Karena kita akan mendapati orang-orang Kristen harus selalu punya pengharapan di tengah-tengah pecahan mimpi-mimpi tersebut. Kenapa? Karena narasi Alkitab tidak berakhir di Jumat malam yang gelap, tapi berlanjut pada Minggu pagi kebangkitan yang terang dan mulia. Setiap kita mungkin gak beda dengan Ventin ya, yang akan ditinggal oleh mimpi-mimpi terbaik kita. Saudara punya mimpi sebaik apapun dan saudara pikir sedang menikmatinya, sedang menggenapinya, saudara sedang di dalam mimpi terbaik saudara, just wait. Seperti Ventin gitu ya, dia akan mendapati mimpi itu not long lasting, tidak akan bertahan. Dan yang kita dapatkan apa? Mimpi terbaik kita harus diganti oleh Tuhan, karena setiap dunia ini, mimpi terbaik di dalam dunia ini tidak akan bersama-sama dengan kita. Karena Alkitab sudah menyatakan dunia dengan segala kemuliaannya akan berlalu, tetapi karunia Tuhan, firman Tuhan, kehadiran Tuhan yang akan selama-lamanya. Maka kita akan dapati kabar baik daripada Injil adalah, kabar baik daripada rintihan Ventin adalah, dia akan mendapati bahwa Korset akan menjadi orang yang besar dan bertumbuh dewasa dan baik, hidup dalam shalom. Dan kita juga akan melihat bahwa Yusuf bukan hanya nanti akan hidup dalam shalom, tapi dia membawa shalom dan dia menggenapi rencana Tuhan kepada Abraham, yaitu membawa berkat bagi banyak bangsa, digenapi di dalam hidupnya Yusuf. Maka kita sekarang saudara, yang kita sudah melihat mimpi buruk kita yang paling buruk sudah terjadi di dalam kayu salib, maka yang ada buat kita adalah hanya mimpi terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu adalah kita akan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya dan tidak akan pernah direbut oleh siapapun juga. Inilah kabar baik dari mimpi yang Tuhan berikan kepada kita yang sudah jadi kenyataan di dalam salib dan kebangkitan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kami boleh melihat di dalam narasi Yusuf ya Tuhan, ketika seakan-akan mimpinya dihancurkan, mimpinya diremukkan, tetapi biarlah kami yang sedang menghadapi masalah ya Tuhan, yang sedang merasa seperti ditinggalkan Tuhan, atau sedang merasa Tuhan sedang tidak menjawab doa, Tuhan sedang sunyi, hening, biarlah kami kembali diyakinkan bahwa Engkau senantiasa hadir dan Engkau senantiasa sedang merajut satu mimpi yang lebih indah dari apa yang kami berani mimpikan. Dan biarlah Tuhan yang menggantikan mimpi-mimpi indah duniawi kami dengan mimpi-mimpi yang terbaik, yang seturut dengan rencana kekal-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh melihat bahwa di dalam Kristuslah mimpi-mimpi indah tersebut menjadi kenyataan, dan mimpi-mimpi buruk kami sudah berlalu, sudah disalibkan bersama-sama dengan dosa-dosa keburukan kami. Terima kasih ya Bapa, Tuhan berkati di dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.